Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Imas Mulyati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai penelitian sejarah. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, serta makna dari peristiwa itu. Jadi, dalam upaya mendapatkan pemahaman dan makna dari peristiwa masa lalu, sejarawan melakukan apa yang disebut dengan penelitian sejarah. Setiap peneliti dalam melakukan penelitiannya tentunya memiliki langkah-langkah, di mana langkah-langkah dalam penelitian sejarah itu ada 5. Yang pertama adalah pemilihan topik. Jadi terlebih dahulu kita melakukan pemilihan topik, di mana proses ini menentukan peristiwa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam ilmu sejarah, hendaknya topik yang akan diteliti bersifat unik, bernilai, kemudian kesatuan, dan juga orisinal dan praktis. Dan langkah yang kedua adalah heuristik. Dalam langkah heuristik ini, peneliti sejarah itu harus mengumpulkan data-data dari berbagai sumber sejarah. Dan yang ketiga, yaitu proses pemeriksaan keaslian dan kredibilitas dari sumber-sumber sejarah yang sudah kita peroleh tadi. Selanjutnya, yang keempat adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran keterkaitan dari makna berbagai sumber yang telah diverifikasi. Dan yang terakhir adalah historiografi, yaitu proses penulisan laporan sejarah atau penulisan sejarah itu sendiri. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan langkah penelitian yang kedua yaitu heuristik, di mana tadi heuristik itu adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah dari peristiwa-peristiwa masa lampau tersebut. Jadi, sumber-sumber sejarah dalam sejarah dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan sifat atau kedudukannya, dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan sifat atau kedudukannya dapat dibagi 2, sumber primer dan sumber sekunder. Apa itu sumber primer? Nah, sumber primer ini adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian, atau dibuat secara langsung oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa sejarah tersebut. Menurut Taufik Abdullah, sumber primer ini terdapat beberapa bentuk, yakni arsip, hasil wawancara, fosil, dan juga artefak. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Contohnya apa? Contohnya buku, majalah, laporan penelitian, kemudian surat kabar yang tidak sezaman. Nah, sekarang mari kita lihat sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis adalah suatu bentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Contohnya seperti prasasti, naskah, buku, arsip, dan koran. Sedangkan sumber lisan adalah keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Jadi sumber lisan ini dapat dibagi menjadi 2 pula. Yang pertama, sejarah lisan, dan yang kedua adalah tradisi lisan. Sejarah lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi dari peristiwa bangsa sejarah. Indonesia Dan dengan ini kaitannya dengan menyatakan wawancara dan alat kemerdekaan rekam suara. Indonesia. Berikut salah satu Hal-hal contoh yang hasil dari mengenai rekaman pemindahan sejarah, kekuasaan yaitu
itu ketika dan lain-lain bacakannya diselenggarakan kemerdekaan oleh dengan Bapak cara Soekarno. saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itulah salah satu contoh dari rekaman sejarah. Nah, sekarang kita lihat apa pula itu sumber benda. Nah, sumber benda ini adalah sumber berbentuk atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya seperti peralatan-peralatan penunjang kegiatan manusia. Ada kapak persegi, kapak lonjong, kapak perimbas, dan sebagainya. Dan juga ada foto dan bangunan-bangunan bersejarah. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi dapat kita pahami, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.